Assalamualaikum. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas tentang soal SIMA UI ya. Jadi bagi kalian yang akan menghadapi SIMA UI di tahun ini, kalian perhatikan dan simak dengan baik supaya sukses menghadapi SIMA UI di tahun ini. Oke ya, semuanya siap belajar. Kita mulai dari soal nomor 1. Keberhasilan evolusi akan tercapai jika mutasi terjadi pada A. DNA sel somatik, B. DNA plasma nutfah, C. RNA sel somatik, D. RNA plasma nutfah, E. DNA dan RNA sel somatik ya. Jadi kita harus tahu nih ya, bagaimana proses keberhasilan evolusi itu bisa tercapai ya. Nah, jadi evolusi itu kan merupakan perubahan makhluk hidup secara perlahan-lahan dalam waktu yang lama ya. Jadi secara umum evolusi itu dipengaruhi oleh dua faktor ya, yaitu yang pertama adalah faktor genetik berupa variasi genetik, yang kedua adalah faktor lingkungan yang berupa seleksi alam ya. Jadi variasi genetik sangat berpengaruh dalam evolusi, di mana variasi genetik dalam evolusi dapat terjadi karena adanya mutasi, adanya reproduksi seksual, maupun migrasi dan ukuran populasi yang kecil. Jadi hal-hal inilah yang dapat menyebabkan evolusi terjadi ya. Nah, selanjutnya mutasi itu dapat menyebabkan terjadinya perubahan susunan DNA di dalam suatu sel, suatu spesies. Bila mutasi DNA terjadi pada plasma nutfah, maka akan diwariskan pada keturunannya. Tapi bila dia terjadi pada sel somatik, dia tidak diwariskan ya. Jadi apa itu plasma nutfah? Plasma nutfah itu adalah substansi pembawa sifat keturunan. Bisa dikatakan seperti biji ya, biji itu bisa dikatakan sebagai plasma nutfah. Jadi alat-alat reproduksi yang bisa ditanam menjadi individu baru itu bisa dikatakan sebagai plasma nutfah, yaitu substansi pembawa sifat keturunan. Jadi kalau dia nanti mutasinya itu di sel, di bagian plasma nutfah terjadi, itu akan diwariskan. Tapi kalau di sel somatik tidak diwariskan. Jadi otomatis yang menyebabkan terjadinya evolusi itu harus berada di plasma nutfah ya. Nah, sekarang bedakan lagi DNA dengan RNA. Apa bedanya? Kenapa DNA atau RNA plasma nutfah? Itu ada jawabannya ya, DNA plasma nutfah, RNA plasma nutfah. Jadi kalau udah sel somatik itu udah nggak kita pilih ya, jawaban A, C itu dan E itu udah nggak bisa kita pilih. Pilihannya tinggal B dengan D ya. Nah, jadi kalau dikatakan DNA itu kan sebagai arsitek atau perancang pola penyusunan sintesis protein, sedangkan RNA itu sebagai pelaksana sintesis protein. Jadi kalau seandainya di DNA-nya sudah terjadi mutasi, itu akan selanjutnya proses transkripsi ya, proses replikasi, transkripsi, translasi itu akan salah terus, akan terjadi mutasi berkelanjutan. Tapi kalau di RNA-nya yang bermutasi, itu RNA itu nanti kan hasil dari transkripsi dan translasi. Jadi suatu saat nanti kalau DNA-nya kembali normal ya, posisi DNA-nya itu normal, RNA itu kembali normal lagi. Jadi dia bersifat sementara, dia tidak tetap mutasinya gitu ya. Jadi yang di sini yang tepat adalah keberhasilan evolusi akan tercapai jika mutasi terjadi pada DNA plasma nutfah. Oke ya, bisa paham? Oke, jadi jelas jawabannya B. Oke, kita masuk soal nomor 2 tentang substansi genetika, yaitu tentang kromosom. Jika terdapat 20 kromatid pada suatu sel, banyaknya sentromer dalam sel tersebut adalah pilihannya 10, 20, 40, 20 autosom, 20 gonosom. Nah, mana jawaban yang tepat? Nah, jadi untuk menjawab soal ini dibantu dengan gambar ya. Jadi perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar sebuah sel. Di dalam sel terdapat nukleus atau inti sel. Di dalam inti sel terdapat kromosom. Nah, jadi kromosom ini kalau kita keluarkan, kita perbesar dia, maka kita akan melihat bagian-bagian kromosom itu terdiri dari telomer ya. Kemudian ada sentromer. Sentromer itu bagian tengah berwarna merah. Kemudian ada kromatid di situ. Kromatidnya ada 2 di sini ya, atau sepasang ya. Nah, kemudian itu telomer kalau ditarik itu berupa untayan benang ya, seperti itulah kromosom itu sebenarnya benang ya.
Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini di soal kan dikatakan 20 kromatid. Ini kita ambil aja contohnya satu kromosom dulu ya. Jadi satu kromosom ini itu terdiri dari 2 kromatid ya, dan terdiri dari 1 sentromer. Nah, ini kromatid yang pertama, ini kromatid yang kedua. Jadi dalam kromosom ini ada 2 kromatid dan sentromernya ada satu. Sehingga kalau di soal ada 20 kromatid, berarti sentromernya kita tinggal bagi aja dengan 2 ya. Jadi 20 bagi 2 tinggal 10 ya. Jadi jawabannya adalah 10 ya. A. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 3, fungi atau jamur tentang Basidiomycetes ya. Nah, struktur clamp connection adalah suatu bentuk khas yang dapat terjadi pada hifa jamur. Deuteromycetes, Basidiomycetes, Oomycetes, Ascomycetes, Zygomycetes. Itu pilihan-pilihannya ya. Jadi kalau sebenarnya yang termasuk jamur ini Zygomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, dan Deuteromycetes. Kalau Oomycetes itu dia adalah protista menyerupai jamur ya. Dia adalah jamur air ya, yang sudah dikelompokkan ke dalam protista. Jadi dia tidak terpilih itu dalam kelompok jamur. Nah, kita lihat yang mana yang memiliki struktur clamp connection ya. Nah, jadi itu adalah dimiliki oleh jamur Basidiomycetes ya. Jadi ciri utama dari Basidiomycetes adalah hifa septat ya, atau hifa bersekat ya, dengan sambungan apit. Nah, nama sambungan apit itu disebut dengan clamp connection ya. Spora seksualnya terbentuk dari basidium yang berbentuk ganda. Jadi kalau kita lihat itu yang namanya hifa yang disebut clamp connection, hifa dengan septat dengan sambungan apit. Jadi kalau di sini ada 2 hifa yang sedang melakukan fusi ya, atau sitogami fusion ya, maka nanti misalnya ini hifa positif, satu hifa negatif, kita anggap yang berinti hitam hifa positif, yang berinti putih hifa negatif, mereka akan bertemu ya. Jadilah fusi daripada sel mereka ya, jadi kayak perkawinan gitu ya. Nah, kemudian setelah bertemu mereka, kedua intinya itu tidak melebur menjadi satu ya, mereka tetap sendiri-sendiri, hitam sendiri, putih sendiri. Setelah itu masing-masingnya membelah menjadi 2, jadi hitam membelah menjadi 2 inti, yang putih membelah menjadi 2 inti ya. Nah, setelah membelah menjadi 2 inti, mereka harus menjadi sekatnya harus dibuat ya. Jadi sekat itu berisi 2 inti yang bercampur, jadi satu hitam satu putih gitu ya. Nah, karena hitamnya berduaan dengan putih berduaan itu posisinya tidak selang-seling, maka untuk membuat menjadi selang-seling harus dibikinlah yang namanya suatu clamp connection ya. Jadi ada hifa itu akan ada sambungan apitnya, sehingga nanti inti yang hitam akan berada di posisi tengah yang putih ya. Jadi yang hitam itu salah satu intinya akan mengisi posisi di tengah 2 inti yang putih, dan proses membuat posisi itu berada di situ itu menggunakan yang namanya sambungan apit, namanya clamp connection ya. Jadi ini bagian yang mana inti dari yang hitam akan memindahkan posisinya di tengah-tengah inti yang putih, sehingga nanti terjadilah hasil seperti bagian bawahnya ya. Jadi nanti hifa itu memiliki 2 inti ya, yang sudah stabil posisinya. Dalam satu hifa ada hifa hitam dan ya, hifa inti hitam dan putih dalam satu sekatnya. Sementara satu sekat lain ditemukan inti hitam dan inti putih ya. Jadi di dalam sekat hifa ini ditemukan dua inti, namanya adalah dikarion ya, bukan diploid ya. Kalau diploid itu harus melebur menjadi satu. Oke ya. Jadi yang dimaksud dengan clamp connection sudah jelas ya, bahwa adalah suatu sambungan apit pada hifa ya, yang tujuannya untuk membuat formasi antara inti yang berbeda, inti positif negatif tadi berada di posisi yang berselang-seling, sehingga nanti terbentuk sekat baru di mana di setiap sekatnya ada 2 inti yang berbeda. Oke, seperti itu ya. Jadi sudah jelas jawabannya adalah Basidiomycetes nih yang punya clamp connection. Oke, kita lanjutkan lagi soal nomor 4 tentang bioteknologi rekayasa genetika.
tumbuhan lebih mudah dimanipulasi melalui rekayasa genetik dibandingkan hewan. Jadi kenapa ya tumbuhan itu lebih mudah dimanipulasi dibandingkan hewan? Apa sebab-sebabnya? Jadi pilihannya gen tumbuhan tidak memiliki intron ya. Nah, kalau dikatakan gen tumbuhan tidak memiliki intron itu salah ya. Di gen tumbuhan itu memiliki intron, ada intronnya sama dengan hewan, sama-sama ada intron ya. Kemudian yang B, vektor digunakan mentransfer DNA rekombinan lebih banyak tersedia pada tumbuhan ya. Sama aja pada hewan juga banyak ya. Jadi tidak tepat jawaban A dan B tadi ya. Nah, kemudian yang C, sel somatik tumbuhan dapat menghasilkan individu tumbuhan utuh. Iya. Sel somatik tumbuhan itu menghasilkan individu tumbuhan utuh karena dia memiliki yang namanya sifat totipotensi ya. Kita ingat ya pelajaran kultur jaringan, kenapa ujung pucuk batang yang sedikit kita ambil, kemudian kita kultur, kemudian setiap selnya akan tumbuh menjadi individu baru. Bayangkan dalam satu jaringan ada berapa jumlah selnya, sehingga dalam sedikit bagian tumbuh-tumbuhan akan satu selnya menjadi individu baru. Itulah namanya sifat totipotensi, kemampuan sebuah sel pada tumbuhan menjadi individu baru, sehingga dia sangat mudah dilakukan rekayasa genetik. Berbeda ya dengan hewan. Kalau kita membuat individu hewan, kalau hewannya hewan mamalia, tentu dia harus melahirkan anaknya ya. Nah, proses melahirkan anak itu harus ada misalnya pertemuan sperma dan ovum, kemudian hasilnya direkayasa, kemudian hasil zigot morula blastula itu harus diimplantasikan ke rahim daripada hewan yang mamalia tadi kan, karena ada tipe melahirkan, sehingga nanti dia pun harus membutuhkan waktu lebih lama untuk yang namanya hewan mamalia kan melahirkan ya, mengandung ya, jadi butuh waktu lama mengandung, dan individu yang dilahirkan pun pasti lebih sedikit ya. Berbeda tadi dengan tumbuhan, dalam jaringan yang banyak itu banyak selnya, bisa dikultur menjadi banyak individu, jadi lebih mudah yang namanya tumbuhan direkayasa daripada hewan ya, dari segi sifat totipotensinya tadi. Nah, hewan nggak punya sifat seperti itu ya, maka jawaban yang benar adalah C. Nah, kemudian untuk D ya, kenapa kita tidak memilih D? Di mana D itu gen dapat diinsersikan ke dalam tanaman melalui mikroinjeksi. Mikroinjeksi itu kayak ada suatu alat yang kecil ya, menginjeksikan, memasukkan suatu gen yang mau dimasukkan ke suatu sel ya. Itu gen tentu aja gen yang mau dimanipulasi ya. Nah, itu dilakukan melalui tanaman katanya. Nah, hewan juga bisa ya. Jadi gen dapat diinsersikan ke dalam tanaman melalui mikroinjeksi. Pada hewan pun bisa secara mikroinjeksi. Jadi itu bukan merupakan lebih mudah pada tumbuhan ya, bukan karena itu. Nah, yang E ya, sel tumbuhan memiliki nukleus lebih besar. Belum tentu ya, sel tumbuhan itu memiliki nukleus lebih besar, itu belum tentu. Tergantung jenis dan ukuran sel. Kalau selnya besar ya nukleusnya besar. Kalau selnya kecil ya nukleusnya kecil gitu ya. Nah, jadi itu tidak betul untuk pilihan E ya. Maka jawaban yang benar sudah jelas C ya. Sifat totipotensi itulah yang menyebabkan tumbuhan lebih mudah dimanipulasi melalui rekayasa genetika dibandingkan hewan. Maka jawabannya C. Kita lanjut soal nomor 5, sistem koordinasi, yaitu sistem saraf dan sistem hormon ya. Hipotalamus merupakan bagian dari otak depan, otak belakang, otak tengah, otak kecil, batang otak. Nah, jadi kita lihat ya, hipotalamus itu adalah bagian otak yang mengeluarkan hormon untuk mengendalikan fungsi organ dan sel tubuh ya. Nah, fungsi hipotalamus yang paling utama adalah homeostasis ya. Homeostasis itu yaitu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh tetap berjalan stabil ya. Nah, hipotalamus melepaskan hormon-hormon ke bagian lain dari otak, yaitu kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis ya. Kelenjar ini kemudian akan mengirimkan hormon tersebut ke berbagai organ tubuh lainnya. Nah, ini kalau kita perhatikan nih bagian dari otak ya, otak manusia. Hipotalamus itu bagian dari mana dari otak ini? Coba diperhatikan hipotalamus ya. Jadi hipotalamus itu posisinya terletak tepat di atas batang otak.
merupakan bagian dari otak depan atau diencephalon. Jadi posisinya itu di sini ya, di situ ya. Itulah ya bagian hipotalamus yang berada di atas batang otak, bagian dari otak depan. Maka jawabannya sudah jelas A. Oke, kita lanjutkan lagi soal nomor 6 tentang ekosistem hubungan interaksi antar populasi. Pernyataan tentang karakteristik hubungan predator mangsa berikut adalah benar kecuali. Jadi dia minta yang kecuali, berarti cari yang salah ya. Nah, kita lihat ya. A. Kenaikan populasi mangsa sering diikuti oleh peningkatan populasi mangsa. Ya, kita lihat aja langsung dalam ekosistem itu terdapat proses mangsa memangsa antar makhluk hidup. Ya, jadi pasti ada yang dimakan, ada yang memakan. Yang dimakan namanya mangsa, yang memakan namanya pemangsa atau memangsa gitu ya. Jadi pasti ada itu dalam suatu ekosistem hubungan itu. Nah, hubungan itu namanya predasi ya. Predasi. Nah, jadi hubungan antara mangsa disebut dengan prey dan pemangsa predator itu disebut pemangsaan atau predasi istilahnya ya. Nah, hubungan ini sangat erat sebab tanpa mangsa populasi pemangsa tidak dapat hidup. Artinya gini kan, tanpa makanan ya berarti ya misalnya ular sama tikus lah ya, berarti kan tikus itu mangsa, ular itu pemangsa. Nah, tanpa tikus berarti kan ularnya tidak dapat hidup, nggak ada makanannya gitu ya. Jadi itu seperti itu. Sebaliknya, pemangsa juga berfungsi sebagai pengontrol populasi mangsa ya. Jadi ular ini mengontrol populasi tikus. Jadi supaya tikus nggak terlalu banyak ya memakan padi tanaman di para petani kan. Jadi ada ular itu ada untungnya juga ya. Jadi tikus-tikus itu tidak melimpah populasinya ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi untuk pilihan A, kenaikan populasi mangsa sering diikuti dengan peningkatan populasi pemangsa. Jadi kalau kita contohkan tadi kan tikus sama ular ya, tikusnya mangsa, ularnya pemangsa. Jadi kenaikan populasi tikus sering diikuti dengan peningkatan populasi ular. Iya, kenapa? Karena kalau tikusnya banyak kan ularnya mudah makan, gemuk-gemuk, sehat, banyak bereproduksi, lama-lama jumlah ular semakin meningkat ya kan. Benar. B. Kenaikan populasi pemangsa diikuti penurunan populasi mangsa. Benar juga. Misalnya ularnya tadi udah banyak ya kan. Nah, ularnya banyak dan tentu dia butuh makanan banyak. Lama-lama kan tikusnya menurun ya kan. Penurunan jumlah tikus akan terjadi. Maka B itu juga benar ya. C. Kamuflase adalah adaptasi yang melindungi mangsa. Nah, kamuflase itu apa? Kamuflase itu penyamaran ya. Jadi ini yang namanya makhluk hidup ini bisa nyamar menjadi makhluk hidup lain atau menyerupai lingkungannya supaya dia tidak dimakan oleh mangsanya. Jadi itu benar. Contohnya ini ya, contoh kamuflase ini contohnya serangga itu menyerupai pucuk batang ya. Nempel di pucuk batang warnanya senada dengan batang itu. Jadi kalau ada burung yang memakan dia, pikir burung itu bukan serangga, itu adalah pucuk batang ya. Jadi tertipu tuh burungnya. Jadi dia selamat gitu ya. Kemudian ini juga, perhatikan itu juga serangga ya, menyerupai daun. Nah, jadi kalau ada serangga ini mau dimakan oleh pemangsanya, dia selamat karena menyerupai daun di sekitarnya. Jadi dia tuh kamuflasenya ini adaptasi untuk melindungi mangsa ya. Jadi mangsa ini punya kamuflase. Ini juga contohnya ya, burung-burung, lihat tuh burung-burung nempel di batang pohon. Dia menyerupai batang pohon warnanya. Jadi kalau ada burung elang yang memakan burung ini pun ya terkecoh gitu ya, tertipu dikiranya batang pohon, padahal itu ada burung 2 ekor ya kan. Oke, selanjutnya ini kamuflase yang dilakukan oleh ikan ya, menyerupai anemon laut. Nah, jadi dia seperti anemon laut itu, seperti batu-batu karang di situ ya. Jadi dia hewan pemangsanya akan tertipu, tidak menduga di situ ada ikan. Nah, itulah kamuflase yang dilakukan oleh beberapa hewan sebagai adaptasi untuk melindungi dirinya ya, agar tidak dimangsa oleh predatornya ya. Maka C itu benar ya. D. Produksi sejumlah besar keturunan dalam waktu sangat singkat memastikan kelangsungan hidup beberapa populasi mangsa. Jadi katanya di sini
produksi sejumlah besar keturunan dalam waktu singkat, memastikan kelangsungan hidup berapa populasi mangsa. Yang kayak tadi ya, contoh kita buat tikus ya. Jadi produksi sejumlah besar keturunan tikus. Tikus ini berkembang biak dengan sangat singkat dan cepat gitu ya. Memastikan kelangsungan hidup beberapa populasi mangsa. Ya, ularnya jadi senang ya, tersedia terus makanannya ya. Jadi itu betul ya. Populasi pemangsa paling sering menghilangkan populasi mangsa. Ya enggak dong, kalau seandainya pemangsa menghilangkan populasi mangsa, maka dia pun akan hilang dengan sendirinya karena nggak ada makanannya lagi ya. Maka di sini yang kecuali berarti yang salah itu adalah E. Oke, jawabannya adalah E ya. Kita lanjutkan lagi soal nomor 7 tentang substansi genetika atau replikasi DNA. Enzim yang tidak terlibat dalam proses DNA replikasi adalah ya. Enzim yang tidak terlibat dalam proses replikasi DNA adalah enzim apa aja? Pilihannya helikase, DNA ligase, DNA polimerase, transkriptase, Tak polimerase ya. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus pahamin dulu nih proses replikasi DNA ya. Nah, ini adalah untaian DNA yang sedang melakukan replikasi. Jadi DNA itu kan double helix ya, memiliki untaian rantainya ganda terpilin ya. Nah, kalau dia mau mereplikasi, mau mengcopy dirinya, mau membuat menjadi dua, maka dia harus melakukan replikasi. Nah, cara replikasi yang digambar ini adalah replikasi semi konservatif ya, di mana untaian itu berpisah dulu, baru terbentuklah untaian baru pada masing-masing untaian lama. Itu namanya replikasi semi konservatif ya. Jadi replikasi semi konservatif pada DNA itu masing-masing kedua rantai DNA induk bertindak sebagai cetakan atau template sebagai pembuatan untai DNA dengan untai ganda yang baru ya. Nah, jadi proses replikasi itu prosesnya akan kita jelaskan ya. Nah, ini proses replikasi DNA. Pertama-tama nanti replikasi DNA itu mula-mula heliks ganda DNA. Heliks ganda itu kan yang warna merah itu ya, pita merah itu. Dia dibuka menjadi dua untai tunggal. Yang membukanya adalah enzim bernama helikase ya. Jadi nomor 9 ya. Nah, itu enzim helikase itu akan membuka untaian DNA seperti membuka resleting baju gitu ya. Nah, setelah terbuka dengan bantuan topoisomerase yang nomor 11 akan mengurangi ketegangan untaian DNA. Jadi dia di sini setelah nanti terbuka ya, nanti untuk membuka itu dibutuhkan topoisomerase yang mengurangi ketegangan untaian DNA agar renggang, dia mudah dibuka gitu kan. Nah, lanjut lagi, untaian DNA tunggal ya, yang setelah tadi berpisah ya, dilekati oleh protein-protein pengikat untaian tunggal ya. Jadi itu nomor 10 tuh ya. Dilekati oleh protein-protein pengikat untaian tunggal. Jadi tujuannya supaya nggak nempel lagi. Tadi kan udah berpisah. Nah, jadi di atas juga ada tuh ya yang warna ungu-ungu gitu ya. Di bawah juga ada nomor 10. Yang di atas nggak dikasih nomor. Nah, itu nanti mencegah supaya heliks yang sudah berpisah ini nggak nempel lagi, nggak membentuk, saling bertautan lagi gitu ya. Itu tujuan dari protein-protein itu yang nomor 10. Oke, selanjutnya ya, primase itu nomor 6 ya. Primase itu nomor 6 itu membentuk oligonukleotida RNA yang dinamakan primer ya. Primer itu nomor 5. Nah, ini dia ya. Jadi gambarnya di bawah itu. Jadi dia setelah terpisah, maka yang namanya primase mulai membentuk oligonukleotida RNA yang dinamakan primer. Dan molekul DNA polimerase yang ditunjukkan nomor 3 dan 8 ya. Jadi ini adalah DNA polimerase. DNA polimerase nomor 3 dan 8 tadi melekat pada seuntai tunggal DNA dan melakukan usaha sepanjang untai tersebut memperpanjang primer membentuk untaian tunggal DNA baru yang dinamakan leading strand yang nomor 2 dan lagging strand yang nomor 1 ya. Nah, jadi apa sih bedanya antara leading strand dengan lagging strand? Nah, lihat saja ya bahwasanya pada leading strand yang nomor 2 itu dia proses pembuatan daripada
primernya atau untayan DNA barunya itu lancar, nggak ada terputus-putus. Beda dengan lagging strand yang nomor 1 ya. Jadi primer tuh terbentuk terputus-putus bersegmen-segmen, namanya segmen Okazaki ya. Jadi kita lihat ya, jadi DNA polimerase yang membentuk lagging strand itu harus mensintesis segmen-segmen polinukleotida discontinue, disebut fragmen Okazaki karena dia terputus-putus tuh ya. Jadi nomor 7 itu. Nah ini dia gambarnya ya. Nah nanti baru ada enzim ligase yang akan menyambungkan potongan-potongan yang putus tadi ya. Jadi enzim ligase yang 4 ini dialah yang akan menyambungkan potongan-potongan lagging strand tersebut supaya terjadi penyatuan ya. Nah itu dia prosesnya. Untuk peristiwa replikasi DNA terjadilah DNA baru. Pada setiap untaian lama ada untaian baru, namanya replikasi semi konservatif. Nah untuk Tak polimerase disingkat takpol ya, itu merupakan enzim DNA polimerase juga, tapi dia stabil pada suhu tinggi dan pertama yang berhasil dipurifikasi dari bakteri termofil ekstrim Thermus aquaticus yang hidup pada dinding geyser vulkanik, di mana suhu optimum dari tak polimerase ini adalah 80 derajat Celcius dan sangat luas penggunaannya dalam teknik PCR ya. Jadi kalau kita melakukan tes PCR itu pakai tak polimerase. Jadi dia juga melakukan replikasi DNA, berperan dalam replikasi DNA karena ada fungsinya sama dengan DNA polimerase. Jadi walaupun dia berperan di luar ya, artinya dalam bioteknologi ya, walaupun dia berperan dalam bioteknologi, tapi dia juga termasuk enzim untuk DNA polimerase sebagai berperan dalam replikasi DNA. Jadi tak polimerase itu termasuk enzim yang berperan dalam replikasi DNA walaupun dipakai dalam bioteknologi ya. Oke, jadi enzim yang tidak terlibat dalam proses DNA replikasi apa ya? Sudah jelas ya tadi helikase membuka untaian DNA. DNA ligase tadi menyambungkan fragmen Okazaki ya pada lagging strand. Kemudian DNA polimerase dialah yang mereplikasi, membuat untaian DNA baru itu ya kan. Kalau transkriptase, nah ini yang nggak masuk ya kan. Kalau tag polimerase tadi dia sama dengan DNA polimerase, cuma dipakai dalam penggunaan PCR ya, dalam bioteknologi gitu ya. Nah, jadi kalau yang namanya transkriptase itu apa? Ya itu kan jawabannya D ya, yang tidak terlibat ya. Dia adalah enzim yang mengkatalis reaksi transkripsi RNA. Oke, jadi jawabannya adalah D. Nomor 8 ya, kita lanjutkan metabolisme, yaitu tentang katabolisme dan respirasi aerob. Tingginya kadar NADH yang dihasilkan melalui siklus Krebs dapat memicu umpan balik negatif berupa inaktivasi protein transport pirufat, penurunan aktivitas NADH dehidrogenase, penurunan aktivitas protein ATP sintase, penurunan jumlah ADP dalam sel, inhibisi enzim pirufat dekarboksilase. Nah, jadi ini jawabannya apa ya? Oke, kita lihat ya. Nah, di sini pada siklus Krebs ya, itu ada kita lihat gambar ya, bahwasannya di situ ada asam pirufat, nanti menjadi asetil-CoA menjadi asam malat menjadi asam isositrat, dihasilkanlah NADH ya. Kemudian dilanjutkan lagi menjadi asam alfa ketoglutarat, dihasilkan juga di situ NADH ya, dan CO2 juga ada. Kemudian menjadi suksinil CoA, di sana dihasilkan yang namanya ATP, menjadi asam suksinat, menghasilkan FADH2, menjadi asam fumarat, dihasilkan FADH2, dihasilkan malat, dia membutuhkan H2O di sana. Malat menjadi asam oksaloasetat, dia menghasilkan NADH. Baru nanti asam oksaloasetat ya, itu kembali lagi ke siklus Krebs berikutnya ya. Asetil-CoA-nya masuk lagi, baru terbentuk lagi asam sitrat. Itu yang namanya siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Jadi kalau kita lihat peran metabolit hasil reaksi kimia, di mana metabolit ini dapat berperan sebagai faktor penghambat aktivitas enzim yang mengkatalisis
reaksi tersebut ya. Jadi kalau misalnya dalam suatu reaksi ada hasilnya itu namanya metabolit hasil ya. Nah, metabolit hasil ini kalau sudah meningkat, dia bisa menghambat aktivitas enzim yang mengkatalis reaksi tersebut supaya dia tidak melimpah ya, hasil produk ini tidak berlebihan di dalam sel, itu tujuannya ya. Jadi di sini kalau seandainya NADH di soal ya, tingginya kadar NADH yang dihasilkan melalui siklus Krebs dapat memicu umpan balik negatif. Jadi dia menghambat ya, kalau umpan balik negatif itu dia jadi penghambat. Jadi si NADH ini nanti akan menghambat supaya asam pirufat tidak masuk lagi ke dalam siklus Krebs. Nah, kira-kira supaya asam pirufat tidak masuk ke dalam siklus Krebs, jawaban yang tepat yang mana gitu ya. Nah, jawaban yang tepat coba A, inaktivasi protein transport pirufat. Betul ya. Jadi dia tidak diaktifkan protein yang mengangkut pirufat. Jadi kalau pirufatnya nggak tersedia kan nggak mungkin terjadi siklus Krebs ini ya. Maka jawaban A itu sudah benar ya. Kalau B, penurunan aktivitas NADH dehidrogenase ya. Nah, kita tahu ya yang namanya NADH ini meningkat ya. Ini NADH-nya meningkat ya kan. Nah, jadi nanti nih asam pirufatnya ini dihambat itu ya oleh inaktivasi protein transport pirufat, itu dihambat agar nggak terjadi lagi proses siklus Krebs ini gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, yang tadi benar ya, inaktivasi protein transport pirufat di mana protein pengangkut pirufat dihentikan sehingga siklus Krebs berhenti. Kemudian itu jawabannya A. Kemudian untuk B, penurunan aktivitas NADH dehidrogenase. Nah, NADH dehidrogenase itu sebagai indikator ya. Jadi kalau dia ada penurunan, berarti sebagai indikator sedikit energi yang akan dihasilkan karena berperan dalam sistem transfer elektron. Jadi kalau menurun aktivitas NADH-nya, berarti menurunlah energi yang akan dihasilkan gitu ya. Kemudian penurunan aktivitas protein ATP sintase. Kan ATP sintase ini membuat ADP menjadi ATP ya. Jadi kalau dia menurun aktivitasnya, otomatis ATP-nya menurun ya. Tidak ada hubungannya dengan soal penurunan jumlah ADP dalam sel ya. Kalau ADP-nya menurun, nanti dengan ATP sintase kan juga jadi ATP. Jadi kalau ADP-nya nggak ada, ya udah ATP-nya jadi menurun juga gitu. Enzim pirufat dekarboksilase, inhibisi itu ya, inhibisi enzim pirufat dekarboksilase. Nah, enzim pirufat dekarboksilase itu fungsinya adalah mengkatalis dekarboksilasi asam pirufat menjadi asetaldehid dalam fermentasi etanol atau alkohol ya. Jadi kalau ada hubungannya ya, siklus Krebs itu kan respirasi aerob ya, respirasi aerob. Nah, kalau yang namanya enzim pirufat dekarboksilase berarti dia dalam fermentasi etanol ya. Jadi tidak ada hubungannya di soal ya. Oke, maka jawabannya sudah jelas A. Oke, kita lanjutkan lagi ya, soal nomor 9 tentang animalia, vertebrata, mamalia. Hewan mamalia yang tidak termasuk kelompok Eutheria adalah anjing, tikus, kanguru, kerbau, orangutan ya. Jadi pilihannya apa nih ya? Jadi apa itu hewan Eutheria? Jadi kita sebelum masuk ke sana, kita lihat ya bahwa hewan mamalia itu berdasarkan reproduksinya dibagi atas 3 subkelas ya. Jadi yang pertama namanya Eutheria, melahirkan anak yang sudah berkembang penuh atau sempurna. Anak dan embrio berkembang di dalam tubuh induk dan mendapatkan nutrisi melalui plasenta induk selama masa kehamilan. Nah, ini contohnya hewan-hewannya udah tahu lah ya. Anjing masuk ya, tikus masuk, kerbau masuk, orangutan masuk ya. Nah, Metatheria itu melahirkan anak yang belum berkembang atau belum sempurna. Anak akan berkembang dalam kantung induk sampai berkembang sempurna atau mature ya. Nanti masuk itu termasuk hewannya marsupialia, yaitu kanguru. Jadi ini udah terjawab ya, jawabannya udah pasti nih. Yang tidak termasuk Eutheria itu adalah kanguru karena dia melahirkan anak yang belum sempurna ya, dia masuk kantong ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, Prototheria, mamalia yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, ini termasuk monotremata ya. Contohnya itu adalah platypus dan echidna. Oke, kita akan lihat ya hewan-hewan ini biar kamu bisa memiliki banyak pengetahuan juga. Kita akan bahas satu-satu. Walaupun kita sudah bisa menjawab soal ini, udah pasti itu jawabannya adalah C ya, kanguru ya. Oke, kita lihat ya hewan-hewan ini. Eutheria adalah mamalia berplasenta
Yang mana jenis mamalia ini memiliki plasenta dan tali pusar. Plasenta dan tali pusar berfungsi untuk pertukaran nutrisi dan gas oksigen yang diperlukan janin dari induknya. Ini sama seperti reproduksi manusia ya, di mana bayi berkembang dalam perut ibunya dan dilahirkan saat perkembangannya telah selesai. Nah, contoh mamalia teria adalah monyet, sapi, domba, jerapah, kerbau, kapibara, kemudian anjing, kucing, kelinci, paus, gajah, tikus, orangutan, simpanse, monyet, gorila, armadillo. Nah, ini beberapa contoh hewan yang termasuk eutheria ya. Oke, kita lihat lagi hewan metatheria. Itu termasuk marsupial. Di marsupial adalah jenis mamalia yang melahirkan bayi dengan kondisi belum sempurna. Bayi tersebut kemudian disimpan dalam kantung di perut ibunya dan mendapatkan nutrisi dari kelenjar susu induknya sehingga berkembang sempurna. Inilah alasan mengapa anak kanguru berada dalam kantung perut ibunya ya, supaya dia menjadi berkembangnya sempurna. Nanti udah bersempurna baru dia keluar gitu ya. Nah, selain kanguru, contoh mamalia marsupial adalah wallaby, opossum, koala, wombat, dan Tasmania devil ya. Kemudian prototheria. Ini termasuk monotremata tadi ya. Inilah dia hewan mamalia yang paling purba yang menghasilkan keturunannya dengan cara bertelur. Hanya ada 2 mamalia monotremata di dunia, yaitu platypus dan echidna ya. Jadi echidna itu kayak berduli randak gitu ya, jadi dia mamalia berkulit landak gitu, jadi kulitnya itu keras ya, tapi di bagian bawah perutnya itu rambut-rambutnya itu nggak tajam-tajam kayak di punggungnya itu ya. Nah, dia lebih lembut. Nah, dari situlah anaknya nanti menyusui dari rambut-rambut di bagian perutnya, keluarlah air susunya dan anaknya menjilati perut ibunya untuk mendapatkan susu gitu ya. Oke, itulah dia hewan mamalia, 3 kelasnya, subkelas dari mamalia tadi ya. Oke, bagi kalian yang belum subscribe, boleh ya subscribe, like, and share. Dukung channel ini supaya tetap berkembang dan terus berkembang. Biologi OQ-nya makin sukses, seperti kalian juga sukses menghadapi SIMAK UI. Oke ya, dukung ya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, and share. Oke, kita lanjutkan soal nomor 10, substansi genetika, tentang sintesis protein, tentang transkripsi ya. Operon TRP merupakan operon inducible sebab asam amino triptofan yang dihasilkan berfungsi untuk menginduksi aktivitas transkripsi gen pengkode enzim pensintesis triptofan. Nah, jadi ini apa ini operon ini ya? Nah, kita perlu tahu ya. Operon adalah sekelompok gen yang berhubungan secara fungsional yang dikendalikan oleh operator bersama ya. Jadi kayak misalnya kamu ngidupin lampu. Jadi satu tombol kamu bisa ngidupin lampu semuanya gitu ya, mau lampu yang ini bisa hidup, yang ini bisa hidup, yang ini gitu ya. Itu namanya, jadi dia bukan satu tombol satu lampu, itu kan bukan operon, tapi satu tombol banyak lampu nyala gitu kira-kira ya. Itu namanya operon. Jadi sekelompok gen yang berhubungan secara fungsional yang dikendalikan oleh operator bersama. Jadi operator mereka satu gitu. Nah, operator dapat ditempatkan baik di dalam promotor ataupun antara promotor dengan gen ya. Nah, di bagian awal suatu gen akan terdapat struktur yang disebut dengan promoter dan di akhir gen terdapat terminator. Jadi urutannya adalah promoter, gen, terminator. Nah, promoter merupakan tempat yang akan dikenali oleh enzim RNA polimerase sebagai tanda dimulainya transkripsi. Sedangkan terminator merupakan bagian yang akan dikenali RNA polimerase sebagai tanda berakhirnya transkripsi. Nah, jadi di situ operatornya itu di antara itu atau di dekat promoter ya. Nah, awalnya diketahui bahwa tiap satu gen akan diatur satu promoter dan terminator. Namun, belakangan ditemukan ada beberapa gen diatur oleh satu promoter dan terminator saja, yang kemudian disebut dengan istilah operon. Jadi operon itu maksudnya ya, jadi dia beberapa gen diatur oleh satu promoter dan terminator gitu. Nah, jadi operon ini hadir dalam prokariota atau dia kelompok bakteri dan archaeobakteri yang punya ya. Tidak ada pada eukariota ya.
Nah, jadi operon untuk penjelasannya ya, operon akan diawali oleh promoter yang menjadi tempat dikenali enzim RNA polimerase untuk memulai transkripsi. Jadi si operon ini di sana ada promoter yang akan mengenalinya, dia akan dikenali oleh RNA polimerase dalam memulai suatu proses transkripsi. Jadi memulai itu namanya promoter ya, yang mengenalinya itu RNA polimerase gitu ya. Nah, selanjutnya di dalam promoter atau setelah promoter itu akan terdapat operator ya. Jadi operator itu bisa di promotornya, bisa setelah promotor. Pokoknya dia pengaturnya, operator itu menentukan aktif tidaknya transkripsi. Jadi dia ngatur nih, ini mau ditranskripsi apa enggak, dia ngatur gitu ya. Itu operator namanya. Nah, selanjutnya terdapat beberapa gen dalam operon tersebut. Nah, di akhir gen terdapat terminator yang menjadi tanda berakhirnya transkripsi. Jadi proses transkripsi akan berlangsung apabila RNA polimerase dapat bekerja di sepanjang gen yang terdapat pada operon tersebut. Nah, RNA polimerase awalnya akan menempel pada bagian promoter. Namun RNA polimerase baru dapat aktif apabila operator memperbolehkan RNA polimerase tersebut bekerja. Jadi si RNA polimerase ini boleh kerja apa enggak yang menentukannya si operator itu ya. Nah, operator akan mengatur kapan boleh dilakukan transkripsi dan kapan tidak boleh dilakukan transkripsi. Oke ya. Jadi kalau kita lihat ini contohnya adalah operon TRP ya. Dia sebagai reversible operon. Nah, ini sebagai contoh adalah operon TRP yang terdapat pada bakteri Escherichia coli. Operon ini mengandung gen-gen yang berperan dalam sintesis asam amino triptofan. Makanya namanya operon TRP. TRP itu triptofan gitu ya. Operon ini aktif ketika bakteri hidup di tempat yang kekurangan kandungan triptofan. Jadi kalau misalnya di dalam sel bakteri itu kurang kandungan triptofan, maka operon ini aktif ya. Nah, itu dia TRP operon. Dia aktif kalau tidak ada triptofan ya. Nah, dalam keadaan kurang triptofan, operator memperbolehkan RNA polimerase untuk melakukan transkripsi gen-gen agar dapat membentuk enzim yang mensintesis triptofan ya. Jadi di sini dia ya, si operator nih boleh RNA bekerja membuat yang namanya gen-gen untuk membentuk enzim mensintesis triptofan ya. Jadi di sini si RNA polimerasenya mendapatkan persetujuan untuk melakukan transkripsi. Nah, nanti hasilnya terjadilah yang namanya hasil transkripsinya itu akan membuat enzim-enzim untuk mensintesis triptofan ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, jadi di sini ada protein inaktif prosesor ya. Jadi kalau protein ini aktif nanti si RNA nggak boleh kerja. Nah, di sini protein inaktif prosesornya ini nggak ada, dia nggak aktif ya. Jadi dia menyebabkan terjadinya transkripsi oleh RNA polimerase. Nah, jadi sini triptofan absen, tidak hadir ya. Represornya inaktif, operonnya bekerja melakukan transkripsi. Nah, gimana kalau triptofannya hadir? Tadi kan triptofannya tidak hadir ya. Nah, jika kadar triptofan dalam sel sudah tinggi, maka triptofan itu sendiri yang akan menjadi penyebab transkripsi berhenti ya. Nah, triptofan akan bergabung dengan protein represor ya. Protein represor ini selalu ada dalam sel, dia disintesis oleh TRPR ya. Nah, jadi nanti triptofan akan bergabung dengan protein represor di sisi allosterik sehingga represor itu menjadi aktif dan dapat menempel pada operator dan memblokir transkripsi dengan mencegah pengikatan RNA polimerase ke promotor. Dengan cara ini, sel menghemat energi dengan tidak memproduksi triptofan ketika sudah tinggi ya. Jadi di sini yang namanya
triptofan hadir, kehadiran triptofan yang banyak, yang tinggi tadi, itu menyebabkan dia menempati sisi alosterik dari protein represor. Jadi nanti protein represornya berubah bentuk tuh. Nah, jadi seperti ini posisinya ya. Nah, kalau seperti ini dia jadi aktif menempati posisi yang berhubungan dengan operator. Nah, kalau dia sudah terhubung dengan operator akan menghalangi yang namanya RNA polimerase melakukan transkripsi ya. Jadi dengan adanya triptofan itu akan menghambat transkripsi ya, menghambat proses yang namanya transkripsi daripada DNA ini ya, membentuk RNA itu jadi terhambat ya. Oke, jadi sudah jelas ya bahwa di sini operon TRP disebut operon reversible karena dapat menjadi penghambat transkripsi. Ya, jadi triptofan hadir atau tinggi, maka represornya aktif, operonnya menjadi off ya, off itu tidak berfungsi ya. Nah, jadi untuk pernyataan di soal, operon TRP merupakan operon inducible. Nah, ini kan udah jelas ya, TRP operon adalah reversible operon. Kalau inducible itu dia yang merangsang ya, merangsang supaya terjadi transkripsi. Kalau yang reversible operon ini menghambat terjadinya transkripsi. Jadi pernyataan yang di atas ini salah ya, sebab asam amino triptofan yang dihasilkan berfungsi untuk menginduksi aktivitas transkripsi gen pengkode enzim pensintesis triptofan. Asam amino yang dihasilkan menginduksi, salah, dia kan tadi reversible, menghambat. Kalau menginduksi itu kan mengaktifkan, kalau reversible itu menghambat atau menonaktifkan ya. Jadi atas salah, bawah salah, salah jawabannya ya. Nah, jadi ini dia kalau ada triptofan tadi kan dia akan menempati sisi alosterik dari protein represor, sehingga represornya menjadi aktif dia akan menempel di bagian promoter, bagian operon itu ya, sehingga nanti si enzim RNA polimerase nggak bisa mengenali promoternya, nggak bisa dia melakukan transkripsi membuat RNA, sehingga karena terhambat namanya operon ini bernama reversible operon ya. Nah, jawabannya sudah jelas ya, jadi di situ jawabannya adalah E ya. Oke, salah E. Oke, kita lanjutkan lagi soal nomor 11. Sistem respirasi, pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Sebagian besar gas CO2 dari jaringan akan dibawa ke paru-paru dalam bentuk HCO3- gitu ya. Sebab kemampuan Hb mengikat CO2 lebih lemah dibandingkan mengikat oksigen. Nah, untuk menjawab soal ini kita lihat ya bahwasanya pengangkutan oksigen itu di mana ada pertukaran gas antara oksigen dengan CO2 terjadi di dalam alveolus dan jaringan tubuh melalui proses difusi. Oksigen yang sampai di alveolus akan berdifusi menembus laput alveolus dan berikatan dengan hemoglobin atau Hb di dalam darah merah kita. Nah, proses itu disebut dengan deoksigenase dan menghasilkan senyawa oksihemoglobin atau HbO2 seperti reaksi berikut ya. Hb tambah O2 menjadi HbO2, namanya oksihemoglobin. Nah, sekitar 97% oksigen dalam bentuk senyawa oksihemoglobin itu diangkut ya, dan hanya 2-3% yang larut dalam plasma darah ya akan diangkut oleh darah seluruh jaringan tubuh. Jadi tadi 97% oksigen diangkut oleh hemoglobin bagian eritrosit, 2-3% diangkut oleh plasma darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya nanti terjadi pelepasan oksigen secara difusi dari darah ke jaringan tubuh dengan reaksi sebagai berikut. HbO2 akan terlepas menjadi Hb tambah O2. O2-nya masuk ke dalam sel-sel, masuk ke mitokondria, terjadi respirasi aerob ya. Nah, Hb-nya nanti ngikat CO2 lagi gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat untuk pengangkutan oksigen ini, apa sih yang mempengaruhi hemoglobin itu mengikat oksigen ya, terjadi oksihemoglobin? Itu faktor-faktor yang pengaruhnya ada suhu, ada jumlah 2,3 dpg, ada yang namanya pH, dan ada CO. Itu akan mempengaruhi pengikatan Hb
mengikat oksigen membentuk oksihemoglobin. Ini grafiknya ya. Ya, akan kita lihat pertukaran oksigen dan CO2 dalam jaringan tubuh dan alveolus selanjutnya tentang pengangkutan CO2. Nah, tadi kita sudah bahas tentang oksigen ya, bagaimana dia diikat oleh hemoglobin. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pengangkutan CO2 dari jaringan mau dihembuskan ke hidung keluar ya melalui paru-paru. Nah, ini karbon dioksida yang dihasilkan dari proses respirasi sel akan berdifusi ke dalam darah, yang selanjutnya diangkut ke paru-paru untuk dikeluarkan dalam pernafasan. Nah, cara pengangkutannya ada 3 macam ya. Yang pertama, sebagai ion karbonat HCO3- yaitu sekitar 60-70% dia diangkut. Kemudian, nah ini deh ya, HCO3- ya diangkut tuh sekitar 60-70%. Sementara yang kedua sebagai karbominohemoglobin HbCO2 sekitar 25%. Jadi Hb mengikat CO2 itu sekitar 25% aja ya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu CO2 diikat dengan Hb, jadi HbCO2 tadi ya, karbominohemoglobin. Nah, yang ketiga sebagai asam karbonat H2CO3 ya, itu sekitar 6-10%, lebih kecil lagi ya. Jadi yang paling banyak pengangkutannya adalah HCO3-, baru HbCO2, baru H2CO3 ya. Nah, nanti dibawa ke, tadi dari jaringan dibawa ke alveolus paru-paru. Nih dia HCO3-, kemudian HbCO2 25% tadi, dan H2CO3 6-10% ya. Oke, jadi bisa kita jawab ya, sebagian besar CO2 dari jaringan akan dibawa ke paru-paru dalam bentuk HCO3. Ya betul tadi kan, sekitar 60-70% dia. Sebab kemampuan Hb mengikat CO lebih lemah jika dibandingkan mengikat oksigen. Tadi kita lihat ya bahwasanya kan sebagian besar CO2 akan dibawa ke paru-paru kan itu dalam bentuk HCO3- itu 60-70%. Nah, gimana kemampuan Hb mengikat CO2? Apakah lebih lemah jika dibandingkan mengikat oksigen? Nah, kita lihat ya. Jadi kalau HbO2 berarti kan Hb mengikat oksigen 97% tadi kan. Sementara kalau Hb mengikat CO2 itu cuma 25%. Jadi kemampuan Hb mengikat CO2 itu lebih lemah dibandingkan oksigen. Iya, secara persentasenya kita lihat seperti itu ya. Walaupun tadi sudah dikatakan bahwasanya pengangkutan Hb mengangkut oksigen itu ada beberapa faktor tadi, kayak suhu, kemudian ada pH, ada CO juga ya. Nah, tapi kalau kita berdasarkan jumlah yang diikatnya ini, persentasenya terlihat bahwa si HbO2 lebih banyak daripada HbCO2 di dalam tubuh kita terikat ya. Maka itu jawabannya benar-benar ya, tapi nggak ada hubungan ya. Nah, gimana kalau HbCO ya? Jadi gini ya, kalau misalnya kalian nanti ditanyakan di soalnya ini bukan kemampuan Hb mengikat CO, itu lain lagi ya. Kalau CO2 dengan CO itu berbeda ya. Jadi kalau afinitas Hb mengikat CO itu 200 kali lebih mudah daripada oksigen. Oleh karena itu zat ini mengurangi jumlah hemoglobin mengikat oksigen. Nah, jadi CO itu atau karbon monoksida adalah zat yang mampu bergabung dengan hemoglobin membentuk karboksi hemoglobin HbCO ya. Bedakan ya CO dengan CO2, oke? Nah, jadi di sini untuk soal ini ya, kamu harus tahu jawabannya adalah benar-benar tapi nggak ada hubungan ya. Jadi benar-benar tidak berhubungan, jawabannya B gitu ya. Oke ya. Nah, kenapa saya jelasin tentang CO tadi? Karena ada juga soal yang mengarah ke situ. Nanti kalau digantinya soalnya kemampuan Hb mengikat CO, nah nggak pakai 2, itu hati-hati, itu salah. CO itu lebih tinggi 200 kali lipat diikat oleh hemoglobin ketimbang oksigen. Tapi kalau CO2 benar ya, CO2 lebih lemah diikat oleh Hb ketimbang mengikat oksigen ya. Jadi di sini hati-hati melihat gasnya. Oke, kita lanjutkan lagi soal nomor 12, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ya. Tanaman menyerap nutrisi organik dan air melalui sistem akar, sedangkan karbon dioksida dari lingkungan. Sebab kombinasi senyawa organik bersama dengan air, karbon dioksida dan sinar matahari menghasilkan energi yang memungkinkan tanaman tumbuh ya. Nah, kita lihat ya, tanaman itu menyerap nutrisi itu bukan dalam organik ya, dia menyerapnya dalam bentuk anorganik. Jadi pernyataan satu yang pertama itu salah, pernyataan kedua pun ada organik juga. Salah lagi ya kan, udah jelas ya jawabannya salah-salah ya ya. Nah, kita lihat aja ya pembahasannya biar kamu lebih paham.
Jadi tanaman dapat menyerap nutrisi dalam bentuk anorganik, bukan organik. Dia nanti mengubah anorganik menjadi organik. Anorganik itulah yang dijadikan dalam proses fotosintesis menjadi organik ya. Jadi dia termasuk melakukan fotosintesis, merubah anorganik menjadi organik. Nah, jadi tumbuhan membutuhkan nutrisi untuk melakukan tumbuh ya, melakukan pertumbuhan maksudnya ini ya. Jadi setidaknya terdapat 14 nutrisi yang diperlukan, antara lain ada unsur makro dan mikro. Contoh unsur makro O, N, P, K, C, A, M, G, S. Unsur mikronya B, O, F, E, dan lain-lain. Di mana nutrisi dapat diambil dari dalam tanah. Makanya kita kalau punya tanaman kita pupuk ya. Itu kita memberikan nutrisi dalam bentuk anorganik. Kalau kita kasih organik juga bisa, nanti terurai oleh bakteri pengurai menjadi organik, baru diserap oleh tumbuhan itu ya. Tapi prosesnya jadi lama kalau kita kasih pupuk yang organik ya. Jadi diuraikan dulu, dia menjadi anorganik, baru akarnya menyerap, karena tumbuhan tidak bisa menyerap bentuk organik ya. Dan semua bagian tumbuhan ya, dan semua bagian tadi itu diproses itu membutuhkan air ya. Penyerapan karbon dioksida pada tanaman adalah melalui stomata yang banyak terdapat di permukaan daun. Jadi karbon dioksida itu bisa masuk ke tumbuhan itu banyak sekali melalui stomata di daun ya, di bagian permukaan. Nah, karbon dioksida ini akan digunakan dalam proses fotosintesis untuk mendapatkan energi dan merubahnya dalam bentuk gugus gula ya, glukosa. Nanti dia menghasilkan glukosa dan menghasilkan oksigen ya. Glukosa itu nanti dibuatkan menjadi amilum ya, yang disimpan di buah, di umbi gitu. Sementara oksigen dibebaskan ke udara. Itu hasil fotosintesis, dan itu tentu saja proses itulah zat makanan yang disimpannya itu akan membuat dia jadi tumbuh dan berkembang ya. Jadi sudah jelas ya, pernyataan organik itu salah. Ya, yang di bawahnya juga ada kombinasi senyawa organik bersama air karbon dioksida menghasilkan energi yang memungkinkan tanaman tumbuh. Nah, tadi kan ini proses fotosintesis ya. Salah lagi ya, senyawa anorganik harusnya. Maka jawabannya salah-salah. Oke, kita lanjutkan soal nomor 13. Setiap sel yang membelah secara meiosis dapat menghasilkan. Ya, kita langsung aja ya. Jadi ini gambar spermatogenesis yang ringkas secara meiosis 1 dan 2-nya, di mana pada sperma itu nanti dihasilkan 4 sel yang haploid dan semua sperma itu berfungsi. Jadi dalam peristiwa spermatogenesis akan dihasilkan 4 sperma yang fungsional dengan kromosom yang haploid. Bagaimana dengan oogenesis ya? Nah, pada proses meosisnya nanti dia menghasilkan 4 sel juga, tapi 1 ovum yang fungsional, 3 polar bodies ya, yaitu atau badan polarnya tidak berfungsi atau badan kutubnya tidak berfungsi. Jadi tetap sama-sama 4 sel, cuma 1 ovum yang berfungsi. Jadi kalau di pilihan ini, kalau kita mau ideal ya, harusnya 1 sel telur dan 4 sel sperma ya, tapi tidak ada pilihan seperti itu ya. Mau nggak mau kita anggap dia 4 sel telur ini artinya dia nggak tentu kan yang fungsional kan. Jadi ada 4 sel telur ya, yang 1 fungsional, yang 3 mengalami degenerasi atau non fungsional. Jadi sama-sama 4 sel sebenarnya hasil akhirnya ya. Oke ya, jadi pada oogenesis itu dihasilkan 4 sel anak, 1 sel telur fungsional, 3 badan kutub non fungsional. Jadi kita anggap aja 4 sel telur itu belum dibaginya antara yang fungsional dan non fungsional. Jadi kita anggap aja 4 sel itu benar ya. Nah, nggak ada pilihannya kalau nggak ada ya. Oke, jadi jawabannya adalah 4 saja yang benar dengan catatan tadi bahwa 4 sel telur itu yang 1 fungsional, 3 non fungsional. Oke ya, bisa paham ya? Oke, kita lanjutkan lagi soal nomor 14. Lantai bryophyta atau lumut ya. Manakah dari pernyataan berikut yang bukan merupakan peristiwa pada fase hidup lumut? Ya, gametofit dewasa bersifat haploid, archegonium menghasilkan substansi yang bersifat atraktan, sporofit menghasilkan spora yang diploid, zigot dilindungi oleh archegonium. Nah, kita lihat ya. Metagenesis atau pergiliran generasi pada lumut atau bryophyta. Ini adalah lumut daun contohnya ya.
Nah, jadi ini yang namanya pilihan pertama tadi kan gametofit dewasa bersifat haploid. Nah, ini gambarnya gametofit dewasa bersifat haploid, benar ya, dia memang bersifat haploid. Pilihan keduanya tadi archegonium menghasilkan substansi yang bersifat atraktan. Apa itu atraktan ya? Nah, itu di archegonium ya, di dalamnya ada ovum ya, itu egg. Egg itu sel telur atau ovum. Nah, ovum ini bersifat atraktan. Apa itu atraktan? Ya, jadi substansi atraktan itu merupakan substansi yang mengandung senyawa kimia tertentu yang dapat menarik sesuatu agar mendekatinya. Jadi di ovum ini, ovum pada bunga, pada lumut, pada manusia juga ya, itu di permukaan ovum itu dia itu ada suatu substansi kimia yang bisa menarik sperma ya, sehingga sperma itu bergerak secara kemotaksis, namanya zat kimia yang membuat si sperma itu mendekatinya ya. Jadi biasanya zat kimianya itu glukosa dan protein, sehingga sperma itu akan mengejar dan bertemu dengan si ovum ya. Itulah namanya substansi yang bersifat atraktan. Itu betul ya. Jadi archegonium itu menghasilkan sel telur yang bersifat atraktan, betul ya. Untuk yang ketiga, sporofit menghasilkan spora yang diploid ya. Sporofit ini kan harusnya diploid ya. Dia menghasilkan spora yang haploid. Nah, sporanya haploid karena nanti sporofit ini ya, di dalam sporangium akan terjadi peristiwa pembelahan meiosis, di mana akan terbentuk sporanya bersifat N karena dari 2N menjadi N, karena dia meiosis itu kan dari 2N menjadi N ya. Jadi kalau sporofitnya benar 2N, tapi kalau sporanya N, makanya pernyataan ketiga ini kurang pas ya. Sporofit menghasilkan spora yang diploid itu kurang pas. Harusnya sporofit 2 yang diploid ya, menghasilkan spora yang haploid ya. Tapi yang namanya soalnya udah begini ya, kita terima aja ya. Jadi itu nomor 3 sedikit agak kurang pas ya. Untuk nomor 4, zigot dilindungi oleh archegonium. Nah, zigot tadi ya, zigot itu di sini posisinya. Nah, ya. Jadi tadi kan sel telur kalau sudah dibuahi sperma dia jadi zigot. Dia kan yang namanya sel telur tadi kan berada dalam archegonium. Tentu setelah dibuahi sperma, si zigot itu masih berada di dalam archegonium dan dilindungi oleh archegonium. Ya benar juga ya. Maka jawabannya tadi kan 1, 2, 4 benar ya. 3 itu sedikit aneh ya jawabannya. Tapi kan nggak ada pilihan seperti itu ya. Jadi kita anggap aja 3 itu benar dengan catatan sporofit yang berkromosom 2N atau diploid menghasilkan spora yang haploid atau N ya, supaya benar semua. Oke ya, jadi kalian tahu kenapa dibuat benar semua dengan catatan nomor 3 tadi diperbaiki ya. Oke, saya nomor 3-nya sporofit 2N menghasilkan spora yang haploid. Jawabannya benar semua dengan catatan nomor 3-nya direvisi. Oke. Kita lanjutkan soal terakhir nomor 15 tentang struktur dan fungsi tubuh tumbuhan. Nah, keterangan gambar potongan melintang batang yang benar adalah, nah perhatikan ya gambarnya ya. Nah, kita langsung aja ya, untuk membantu kamu menjawab soal ini kita tampilkan gambar dengan bagian-bagiannya. Jadi kalau kita perhatikan itu yang namanya pilihan pertama kan berkas pembuluh. Di mana berkas pembuluh? Nah, ini berkas pembuluh itu kalau pada tumbuhan dikotil ini kadang gambarnya adalah gambar batang dikotil. Kenapa dikatakan gambar batang dikotil? Karena dia memiliki struktur pembuluh angkut yang teratur dan terpusat ya. Jadi kayak memiliki jari-jari empulur gitu ya. Nah, ini udah ketahuan. Kalau dia batang monokotil, dia struktur pembuluh angkutnya tersebar dan acak. Nah, jadi ini kan kelihatan teratur ya. Jadi dia adalah batang dikotil. Nah, ini berkas pembuluhnya. Selanjutnya kalau empulurnya yang mana? Empulurnya di bagian tengah itu yang berwarna putih ya, sel-selnya di situ. Ini empulur ini merupakan jaringan dasar ya. Banyak parenkim di sana. Nah, kita lihat nih pembuluh angkutnya ya. Pembuluh angkut kalau kita perbesar tuh kayak gitu tuh gambarnya. Nah, kemudian di pembuluh angkut itu ada yang namanya floem ya, floem, dan ada yang namanya sklerenkim atau sel-sel serat ya. Jadi sklerenkim itu kan ada 2 ya. Ada sklereik dan ada serat. Nah, jadi yang namanya floem itu ada yang namanya seratnya. Masih ingat ya komponen floem? Ada sel tapis, ada sel pengiring, ada serat floem,
dan ada parenkim floem. Nah, jadi ada serat floem di sekitar floem itu ya. Nah, itu dia ya. Namanya sklerenkim. Nah, jadi kalau kita lihat bagian yang besarnya ya di sini. Nah, inilah yang namanya floemnya ya. Di sebelah floem itu ke arah luarnya ada yang namanya serat. Serat itu bagian dari sklerenkim ya. Jadi kalau di bagian sebelah dalam daripada floem itu nanti ada kambium dulu, baru ada silem ya. Tapi di situ kambiumnya tidak ditunjuk ya. Jadi ada silem langsung di situ ya. Oke ya, bisa jelas ya. Nah, untuk gambar yang persis sama dengan di soal ini, setelah ditemukan nih gambarnya yang persis sama nih, jadi langsung gampang ya. Jadi yang namanya B atau berkas pembuluh itu, nah itu dia ya, berkas pembuluh angkut ya. Itu B itu jawabannya berkas pembuluh angkut, pernyataan pertama itu benar. Kemudian yang C empulur itu ini dia ya. Yang C empulur benar jawabannya. Yang D floem. Nah, floem. Nah, di sini nunjuknya silem, yang ditunjuk di D itu silem ya. Floem itu harusnya sebelah luarnya ya. Nah, tadi udah dijelasin ya. Jadi di sini sedikit ada perbedaan juga di gambar yang ditunjuk dengan yang diberi nama ya. Jadi 3 itu sedikit bermasalah ya. Pilihan D harusnya silem ya. Oke, kemudian untuk yang A itu adalah sklerenkim atau serat, itu benar. Jadi jawabannya 1, 2, 4 lagi yang benar ini. Yang D-nya nggak pas jawabannya, tapi kan nggak ada ya pilihan 1, 2, 4 ya. Ya, jadi jawabannya ini apa dong? Ya, kemungkinan ini dia salah gitu ya. Salah, harusnya itu silem untuk D ini ya. Supaya jawabannya E, ya kita buat aja D itu silem ya. Oke, bisa ya. Nah, supaya benar ya, asal D itu jadi silam ya. Jadi semuanya benar, 1, 2, 3 dan 4 benar semua ya. Oke, demikianlah tadi kita sudah membahas 15 soal tentang soal-soal SIMAK UI. Semoga kalian dapat jelas dan mengerti dengan baik. Semoga kalian lebih terampil lagi dalam mengerjakan soal-soal ke depannya ya. Semakin lancar, semakin terampil, dan sehingga nanti pada saat melaksanakan SIMAK UI dapat lancar dan benar ya. Semoga sukses selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ya subscribe, like, and share. Assalamualaikum.